Israel menutup 2 jalur terowongan bawah tanah sepanjang 2 km di Gaza Tengah dan Selatan. Moskow dan Kiev saling menukar ratusan tahanan perang. Ratusan layang-layang raksasa berwarna-warni dari 6 negara warnai Festival Layang Internasional Tamil Nadu di India. Halo, selamat datang di Mata Dunia, program yang mengupas berita dan peristiwa global dari berbagai belahan dunia. Saya Lydia Junita akan menemani Anda selama 30 menit ke depan. Berikut berita selengkapnya. Dan kita ke informasi utama, pemirsa. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut gagasan menjadikan Selat Hormuz sebagai bagian dari wilayah Amerika Serikat merupakan ide bagus. Trump mengklaim Amerika Serikat kini mengendalikan selat strategis melalui blokade. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut ide bagus menjadikan Selat Hormuz sebagai bagian wilayah Amerika Serikat. Hal ini disampaikan Trump kepada wartawan pada Senin 17 Agustus 2026 ketika ditanya mengenai gagasannya untuk menjadikan Selat Hormuz sebagai wilayah Amerika Serikat. Trump mengklaim blokade yang diterapkan Amerika Serikat berjalan efektif. Ia juga menyebut Selat Hormuz tetap terbuka dan Amerika Serikat mampu mengeluarkan jutaan barel minyak per minggu. Trump sebelumnya mengatakan akan segera menyatakan Selat Hormuz sebagai wilayah Amerika Serikat. Gagasan ini muncul di tengah memanas konflik Amerika Serikat dan Iran. Sejak gencatan senjata Amerika Serikat dan Iran dinyatakan berakhir pada Juli 2026, militer Amerika Serikat melancarkan sejumlah serangan ke Iran. Teheran kemudian membalas dengan menyerang sejumlah pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah. Selat Hormuz menjadi jalur penting bagi perdagangan minyak dunia. Di tengah konflik, Washington dan Teheran masih berupaya merumuskan kesepakatan baru dengan bantuan sejumlah mediator dari kawasan Timur Tengah. Kebuntuan diplomatik Amerika Serikat dan Iran semakin meruncing. Presiden Donald Trump menegaskan tidak ada pembicaraan dengan Teheran, sementara Iran menyatakan bergeser ke siaga militer yang sepenuhnya ofensif tersebut. Melalui unggahan di media sosialnya Truth Social, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan tidak ada negosiasi yang sedang berlangsung atau dijadwalkan dengan Iran. Trump juga membantah klaim Teheran terkait penutupan Selat Hormuz. Ia menyebut blokade Angkatan Laut Amerika Serikat masih berlaku dan Selat Hormuz tetap terbuka. Sikap Trump berbanding terbalik dengan pernyataan Iran. Pejabat senior Iran menyebut Teheran kini berada dalam kondisi siaga militer sepenuhnya ofensif. Negosiator utama Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, menegaskan Selat Hormuz akan tetap ditutup hingga Amerika Serikat memenuhi isi kesepakatan sementara. Iran menuntut penghentian blokade pelabuhan, pencabutan sanksi minyak, pembebasan aset yang dibekukan, serta penghentian ancaman dan operasi militer. Meski demikian, penasehat pemimpin tertinggi Iran Mohammad Mokhber menyebut Teheran masih terbuka untuk dialog. Namun Iran menolak jika negosiasi diartikan sebagai penyerahan diri. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mendorong rencana pertemuan dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un. Pertemuan berpeluang digelar pada November bersama dengan KTT APEC di Shenzhen, China. Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah membahas rencana pertemuan dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un dalam perjalanan Asia mendatang. Meski belum ada agenda resmi, sejumlah pejabat Amerika Serikat menyebut Trump ingin menghidupkan kembali diplomasi tingkat tinggi dengan Pyongyang. Sebagai sinyal awal, Trump mengumumkan rencana mengurangi skala latihan militer gabungan Amerika Serikat dan Korea Selatan. Trump menyebut salah satu alasan keputusan tersebut adalah didasari hubungannya yang baik dengan Kim. Trump juga mengkonfirmasi Kim telah merespon upayanya meski tidak mengungkapkan rincian komunikasi tersebut. Pakar Korea Utara dari CSIS Victor Cha menilai pengurangan latihan militer menjadi bukti konkret keseriusan Trump untuk kembali bertemu Kim. Rencana pertemuan ini menghidupkan kembali jejak diplomasi Trump dan Kim. Keduanya pernah bertemu dalam KTT Singapura pada 2018, dilanjutkan pertemuan di Hanoi pada 2019, serta pertemuan di zona demiliterisasi Korea. Namun perundingan terhenti setelah kedua pihak gagal mencapai kesepakatan terkait program nuklir Korea Utara. Para analis menilai diplomasi baru akan menghadapi tantangan besar karena program nuklir dan rudal Pyongyang telah berkembang pesat.
Korea Utara diduga menyiapkan pengiriman tambahan puluhan ribu tentara ke Rusia. Langkah ini dinilai dapat memperkuat pertahanan Rusia di wilayah perbatasan, sekaligus membebaskan pasukan Rusia dialihkan ke garis depan Ukraina. Korea Utara mengirim sekitar 14.000 hingga 15.000 tentara ke Rusia pada akhir 2024. Mereka dikerahkan untuk membantu Rusia mempertahankan wilayah Kursk dari serangan Ukraina. Kini intelijen Ukraina dan internasional menduga Pyongyang menyiapkan pengiriman tambahan sekitar 30.000 hingga 50.000 tentara. Sejumlah pakar menilai pasukan Korea Utara kemungkinan akan ditempatkan di wilayah perbatasan Rusia seperti Kursk dan Voronezh. Kehadiran mereka dinilai dapat membebaskan pasukan Rusia yang dialihkan ke medan pertempuran di Ukraina. Selain pasukan, Korea Utara memasok Rusia dengan rudal balistik KN-23 dan KN-24. Direktorat Utama Intelijen Ukraina menyatakan ada 148 rudal dikirim sejak 2025. Rudal-rudal dinilai memiliki jangkauan jauh dan daya hancur besar, meski akurasinya disebut lebih rendah dibandingkan rudal Iskander Rusia. Para pakar menilai keterlibatan Korea Utara tidak akan serta-merta menjadi titik balik perang Rusia-Ukraina, namun kerjasama militer Moskow dan Pyongyang diperkirakan akan semakin dalam, terutama jika perang terus berlanjut. Dan pemirsa jangan beranjak kemana-mana karena Mata Dunia akan segera kembali sesaat lagi. Militer Israel mengklaim menutup 2 jalur terowongan bawah tanah sepanjang sekitar 2 km di Gaza Tengah dan Selatan. Operasi ini menuai kritik karena dinilai berdampak pada infrastruktur sipil. Rekaman dirilis pasukan pertahanan Israel atau IDF memperlihatkan personil bergerak menyusuri lorong-lorong sempit di bawah tanah dengan berbagai peralatan terlihat di dalam terowongan. Menurut IDF, pasukan teknik menutup terowongan dengan memompakan beton ke dalam jalur bawah tanah saat operasi di sebelah timur Yellow Line menjadi garis pemisah dalam kerangka gencatan senjata. Militer Israel menyatakan terowongan merupakan bagian dari infrastruktur Hamas yang menjadi sasaran operasi berkelanjutan. Di sisi lain, kelompok hak asasi manusia dan sejumlah pihak menilai penutupan terowongan berada di bawah kawasan permukiman berisiko merusak jaringan air, saluran pembuangan, dan infrastruktur lain. Hingga laporan ini ditayangkan, Hamas belum memberikan tanggapan mengenai operasi penutupan terowongan. Dan sejumlah personel internasional terlihat tiba di pangkalan logistik dekat perlintasan Kerem Shalom. Kedatangan ini menjadi bagian dari persiapan pembentukan pasukan internasional untuk Gaza, sekaligus rencana rekonstruksi pasca konflik. Rekaman memperlihatkan sejumlah personel bergerak di sekitar pangkalan, sementara kendaraan bergaya militer melintasi gerbang. Pasukan internasional sementara atau ISF direncanakan bekerja bersama polisi Palestina yang telah melalui proses verifikasi. Pasukan ini akan membantu mengamankan perbatasan Gaza serta mendukung proses demilitarisasi dan penonaktifan senjata. Aktivitas di Kerem Shalom berlangsung di tengah negosiasi terkait tahap berikutnya dari rencana Gaza. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sebelumnya bertemu utusan Amerika Serikat Jared Kushner dan perwakilan Board of Peace Nikolai Mladenov. Kedua pihak sepakat membentuk kelompok kerja untuk membahas perlucutan senjata dan demilitarisasi Gaza. Kelompok kerja lain akan membahas sanitasi, ketersediaan air bersih, serta masalah kesehatan masyarakat. Israel menegaskan Gaza harus sepenuhnya didemilitarisasi sebelum proses rekonstruksi dimulai. Moskow dan Kiev kembali melakukan pertukaran tahanan perang. Masing-masing 103 orang dibebaskan dalam proses dimediasi Uni Emirat Arab. Rekaman memperlihatkan Komisioner Hak Asasi Manusia Rusia Lan Tratova dan Komisioner HAM Ukraina Dmytro Lubinets bertemu di Belarus. Kementerian Pertahanan Rusia menyebut 103 tentara Rusia dikembalikan dari wilayah yang dikuasai Ukraina. Sebagai imbalan, 103 tawanan perang dari Angkatan Bersenjata Ukraina juga diserahkan kepada Rusia. Pihak Rusia menyatakan para tentara yang dibebaskan saat ini berada di Belarus untuk mendapatkan perawatan medis dan psikologis. Mereka selanjutnya akan dipulangkan ke Rusia menjalani rehabilitasi. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky turut mengonfirmasi pertukaran tersebut. Kiev juga menyampaikan terima kasih kepada Amerika Serikat dan Uni Emirat Arab atas bantuan dalam proses pertukaran. Pertukaran tahanan menjadi salah satu saluran komunikasi tetap berjalan di tengah konflik Rusia-Ukraina telah berlangsung sejak Februari 2022.
Rusia dan Kirgistan mengakhiri latihan taktis bersama digelar di Kirgistan. Latihan berlangsung selama 8 hari dengan melibatkan pasukan darat, drone hingga helikopter. Latihan militer bersama Rusia dan Kirgistan berlangsung pada 10 hingga 17 Agustus 2026. Pasukan menembakkan artileri, melakukan manuver dengan kendaraan militer, serta berlatih memberikan pertolongan pertama. Kementerian Pertahanan Rusia menyebut latihan juga menyimulasikan taktik menghadapi kelompok bersenjata yang ilegal. Pihak Rusia melibatkan unit infanteri mekanis dan pengintai dari pangkalan militer Garda ke-201. Turut diterjunkan pasukan drone serang serta awak helikopter Mi-8 MTV. Wakil Komandan Pangkalan Militer Rusia Dmitry Lakiev menyebut latihan bersama memperkuat kerjasama militer dan hubungan kedua negara. Parlemen Ukraina menyetujui Yevhen Kimara sebagai Menteri Pertahanan baru. Keputusan ini memicu protes di depan parlemen dengan demonstran menuntut mantan Menteri Pertahanan Mikhailo Fedorov dikembalikan ke jabatannya. Ratusan demonstran berkumpul di dekat gedung Verkhovna Rada Kiev saat para legislator melakukan pemungutan suara. Mereka membawa bendera Ukraina dan poster mendukung Fedorov. Salah satu poster bertuliskan kritik terhadap Presiden Volodymyr Zelensky terkait isu korupsi. Parlemen menyetujui Kimara dengan 312 suara setelah Zelensky mengajukannya sebagai Menteri Pertahanan. Kimara sebelumnya menjabat sebagai pelaksana tugas menteri sejak Fedorov dicopot pada Juli 2026. Para demonstran menilai Fedorov membawa perubahan teknologi dan reformasi pengadaan pertahanan. Mereka menuntut pemerintah membuka dialog dan mempertahankan pejabat dinilai mampu memberikan hasil. Fedorov sebelumnya menjabat Menteri Pertahanan sejak Januari 2026 sebelum dicopot dalam perombakan pemerintahan 6 bulan kemudian. Di tengah gelombang protes, Fedorov menyerukan pemerintah mencari mekanisme hukum yang aman menggelar pemilu di tengah perang. Ia menyebut Ukraina menghadapi krisis tata kelola sistemik. Ya, para kandidat Presiden Nigeria menandatangani Fakta Damai menjelang pemilu 2027. Mereka berkomitmen mencegah kekerasan, ujaran kebencian, dan misinformasi selama masa kampanye. Para kandidat dan perwakilan partai membubuhkan tanda tangan di Abuja, Nigeria dalam acara National Peace Accord untuk pemilu 2027. Ketua Komisi Pemilu Nasional Nigeria atau INEC, Joash Ojo Amupitan, menyebut fakta ini hadir di momen penting menjelang pemungutan suara. Menurutnya, masyarakat Nigeria menginginkan proses pemilu yang kredibel serta kampanye menghormati pemilih. Fakta damai pemilu digunakan di Nigeria sejak 2015. Inisiatif ini diawasi National Peace Committee dipimpin mantan Kepala Negara, Jenderal Abdul Salami Abu Bakar. Uni Eropa menyatakan akan mengirim misi ahli pemilu independen memantau pelaksanaan pemilu. INEC juga mengundang ECOWAS, Uni Afrika, dan Commonwealth turut mengawasi proses demokrasi. Kampanye pemilu presiden dan parlemen Nigeria resmi dimulai pada 19 Agustus 2026. INEC menjadwalkan pemungutan suara presiden dan parlemen pada 16 Januari 2027. Dan pemirsa jangan beranjak kemana-mana karena tentunya Mata Dunia akan segera kembali sesaat lagi. Langit pantai Mamalapuram, Tamil Nadu, India dipenuhi lebih dari 200 layang-layang raksasa berwarna-warni. Festival Layang Internasional Tamil Nadu kembali digelar dengan peserta dari 6 negara Asia. Beragam layang-layang berbentuk makhluk laut, hewan, buah raksasa hingga karakter kartun menghiasi langit di kawasan Tamil Nadu Tourism Development Corporation atau TTDC Your Ocean View. Salah satu layang-layang bertuliskan Barat, nama tradisional India, menarik perhatian pengunjung. Festival pertama kali digelar pada tahun 2022, kini menjadi ajang internasional bagi para penerbang layang-layang profesional. Lebih dari 30 peserta dari Thailand, Singapura, Malaysia, Indonesia, Vietnam, dan juga India berpartisipasi dalam acara berlangsung selama 3 hari bertepatan dengan akhir pekan Hari Kemerdekaan India.
Peserta dari Vietnam mengaku angin pantai Mamalapura membuat layang-layang mudah mengudara. Sementara peserta dari Singapura menyebut kondisi angin di pantai menjadi alasan ia kembali mengikuti festival untuk ketiga kalinya. Sebuah pusat pertanian di Long Togok mengembangkan sistem aquaponik memanfaatkan satu aliran air membudidayakan ikan sekaligus menanam sayuran. Inovasi ini menjadi solusi menghadapi krisis air kian menekan sektor pertanian Afrika. Di pusat Azodode, kolam ikan, sistem filtrasi dan bedeng sayuran dihubungkan melalui jarungan pipa membentuk siklus air tertutup. Air dari kolam ikan dipompa menuju filtrasi lalu dihadirkan ke tanaman. Akar tanaman membantu menyaring air sebelum dikembalikan ke kolam ikan. Pengelola pusat, Stanislas Legjun, menyebut sistem ini sebagai perpaduan antara budidaya ikan dan produksi sayuran saling mendukung. Selain memproduksi pangan, pusat ini juga melatih kaum muda toko memahami seluruh rantai produksi sehingga bisa menentukan bidang keahlian sesuai minat masing-masing. Pakar aquaponik Moise Novid menilai sistem ini mampu menghemat penggunaan air karena terus mendaur ulang air yang sama. Meski bukan solusi tunggal bagi krisis pangan, metode ini dinilai membantu memenuhi kebutuhan ikan dan sayuran di wilayah yang mengalami keterbatasan air. Dan demikianlah Mata Dunia kali ini. Terus saksikan informasi lainnya hanya di Berita Nasional TV. Saya Lydia Junita dengan segenap kru yang bertugas. Tentunya mohon pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.